Dulce Maria bahkan sudah memilih pendamping pengantin wanita dan juga pendamping pengantin pria. Dan siapa mereka? Bibinya Estefania, tapi dia tidak mau beritahu siapa pendamping pengantin prianya. Gadis kecil itu sangat unik. Tapi dia sangat bersikeras agar aku memberitahukan tanggalnya. Dan apa jawabanmu? Tidak ada Clarissa. Aku sendiri juga tidak tahu. Mungkin pernikahan itu tidak akan terjadi. Jangan bilang begitu. Tuan Larios akan lupa kemarahannya dan akan melamarmu lagi. Kuharap dia tidak terlalu lama. Paman tahu ayahku akan menikah lagi melawan Bibi Cecilia. Iya, nak. Tapi bukan melawannya, melainkan dengan Bibi Sesi. Kita butuh pendamping pengantin wanita untuk pernikahan, kan? Aku akan minta tante rambut palsu. Oh, pilihan yang bagus. Tentu. Tapi Paman Noe sedang ada urusan bisnis dan tidak bisa jadi pendamping pengantin pria. Lagi pula, ayah ingin pendamping wanita itu dari jenisnya sendiri. Apa maksudmu jenisnya sendiri? Maksudmu adalah dari keluarganya sendiri. Ya, baiklah. Tapi Bibi Cecilia hanya punya satu saudara dan hanya sendirian. Itulah kenapa kami akan memilih Paman Pascual untuk jadi pendamping. Aku? Kalian memilihku? Si Pirili. Sangat senang menjadi pendamping di pernikahan yang indah ini. Tapi, apa kalian sudah memikirkannya? Dipikirkan. Kenapa? Dulce Maria, aku hanya seorang tukang kebun. Karena itulah Paman Pascual. Paman akan membawa banyak sekali bunga indah ke gereja. Besok hari Sabtu. Sepanjang hari, Tuan. Aku ingin kau memasak makan malam lezat. Kita akan undang Cecilia. Cecilia? Cecilia? Ya, kita akan minta dia datang. Tolong Estefania, telepon dia dan ajak dia makan malam. Jangan terlalu berharap. Aku hanya ingin Dulce Maria bersenang-senang dengan sahabatnya. Aku punya kabar yang mungkin ingin kau ketahui. Aku sedang mencoba membaca buku ini, Suster. Cecilia telah diundang makan malam bersama keluarga Larios malam ini. Dan karena itu Dulce Maria lupa membawa buku-bukunya. Nah, itu salah satu kemungkinannya. Kemungkinan apa? Bahwa kau mengizinkanku membawa bukunya agar aku bisa ikut makan malam. Suster Fortunata, kau tidak bisa pergi kemanapun kalau kau tidak diundang. Kau pakai apa untuk malam nanti, Cecilia? Aku masih belum tahu. Kau harus berdandan sangat cantik. Clarissa, ini bukan acara formal. Tuan Luciano mengundangku untuk makan malam bersama anakku. Nyonya Estefania sudah sangat jelas mengatakannya. Firasatku mengatakan dia akan melamar lagi. Dia akan memintamu untuk menikah dengannya. Tidak seharusnya aku berharap. Kurasa aku sudah kehilangan kesempatan untuk menjadi ibu Dulce Maria. Dan itu semua karena aku tidak mengambil keputusan. Tapi Dulce Maria, kenapa kau berani membuat keputusan seperti itu? Aku tidak tahu Paman Noe sudah kembali dari Cancun. Dulce Maria benar sekali. Dia tidak benar. Hanya orang dewasa saja yang boleh membuat keputusan seperti itu. Kalau begitu, aku akan batalkan Paman Pascual dan kita akan minta Paman Kau Noe. tidak bisa begitu. Tuan Pascual pasti berharap besar. Dia akan sangat kecewa. Noe akan mengerti. Lagi pula, Tuan Pascual mewakili sekolah. Dan sekolah itu banyak berperan dalam pernikahan ini. Kapan ayah akan menikah? Setidaknya kau biarkan dia yang memberitahumu, nak. Selamat malam. Ayo kita sambut. Maaf, aku terlambat. Aku tidak bisa dapatkan taksi secepat yang kuharapkan. Kau tepat waktu, Cecilia. Permisi, makan malam sudah siap. Ya, mari kita ke ruang makan.
di sisiku, Bibi Sesi. Iya, tentu saja sayang. Kenapa Paman Noe tidak ikut? Dia ada rapat bisnis, sayang. Suamimu akhir-akhir ini sering rapat bisnis ya? Dia itu pria yang sangat sibuk. Ya, aku bisa melihatnya. Silvestre, ini sungguh luar biasa. Terima kasih, Pastor. Dan semoga yang lainnya juga sependapat denganmu. Tentu saja, ini enak sekali. Tunggu sampai ku sajikan kopiku yang lezat. Sekarang aku mau bertanya. Jadi kapan Ayah dan Bibi Sesi menikah? Karena aku sudah memilih pendamping wanita dan aku sudah memilih pendamping pria. Tapi tanggalnya belum ada. Itu belum diputuskan. Kenapa belum diputuskan? Anak-anak seharusnya tidak bertanya seperti itu. Jika Dulce Maria tidak boleh mengajukannya, biar kami saja. Katakan padaku, Cecilia. Pastor, Bagaimana pernikahannya? astaga, demi Tuhan. Karena jika aku yang menikahkan, aku harus tahu jadwalnya, kan? Aku juga, karena aku ibu kehormatan. Semua ini bersifat sangat pribadi. Tidak bisa buru-buru. Di tengah makan malam, juga di tengah-tengah orang yang tidak berkepentingan. Semua orang di sini berkepentingan. Atau pihak yang tidak bijaksana. Teman-teman di sekolah membuat kepalaku pusing karena mereka terus bertanya kapan ayahku akan menikahi Bibi Cecilia. Dan aku tidak tahu harus menjawab apa. Jadi tolong putuskanlah, tapi cepat ya. Nyonya Estefania akan menjadi pendamping pengantin wanita sempurna. Itu sangat wajar. Pastor Gabriel akan menikahkan mereka sempurna. Itu lebih wajar lagi. Tapi bagaimana denganku? Bagaimana denganmu? Sahabat terbaik dan terdekatku akan menikah. Bukankah seharusnya aku ikut serta dalam pernikahan itu? Kau kan jadi salah satu tamu undangan. Sama seperti kita semua. Aku tahu itu, dan aku mulai menjilat bibirku hanya dengan membayangkan jamuan makannya. Fortunata, itu kerakusan dan itu dosa. Tidak mungkin. Itu adalah kebajikan mengasuh. Tapi itu tidak cukup. Aku harus ikut serta dalam pernikahan itu dengan cara apapun. Kenapa kau tidak ikut jejak Cecilia saja? Itu tugas Dulce Maria. Tapi kenapa aku tidak bisa menjadi saksi di pernikahan sipil mereka ya? Maksudnya kenapa tidak? Aku akan pulang lebih lambat dari yang kukira. Oke, sampai jumpa. Sampai ketemu di apartemen. Sampai jumpa, sayangku. Maafkan aku, insinyur, tapi aku harus menelpon istriku. Kau jangan minta maaf, Tuan Noe. Hal yang wajar bagi pria yang jatuh cinta untuk melapor pada istrinya, iya kan? Aku bukan hanya jatuh cinta padanya. Aku benar-benar memuja istriku. Maafkan aku, insinyur, tapi aku harus menelpon istriku. Kau jangan minta maaf, Tuan Noe. Hal yang wajar bagi pria yang jatuh cinta untuk melapor pada istrinya, iya kan? Aku bukan hanya jatuh cinta padanya. Aku benar-benar memuja istriku. Malaikat pelindungku, sahabatku tersayang, jangan biarkan aku lepas dari pandanganmu. Karena kalau kau meninggalkanku, aku akan tersesat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Apa Paman Noe belum pulang? Dia menelpon untuk meminta maaf. Pertemuan bisnisnya lebih lama dari yang dia perkirakan. Tapi Tante, aku sangat khawatir. Karena khawatir, maka seperti ada banyak kupu-kupu di perutku. Tante tahu kan? Khawatir apa? Ayahku dan Bibi Cecilia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang pernikahan. Karena Paman Gabriel harus pergi dan aku juga harus pergi. Aku akan menunggu Noe di apartemen. Dan kau harus segera tidur. Aku terus memikirkan pernikahan yang tidak diketahui siapapun. Dan aku jadi susah tidur sepanjang malam. Insomnia pada anak-anak tidak berlangsung lama, sayang. Tapi jangan bergadang terlalu larut, ya. Ada banyak yang harus kita lakukan besok. Sekarang cepat tidur.
Selamat malam, Tante. Tidur yang nyenyak, sayang. Aku ingin mimpi bersama ibu malam ini. Berikan aku mimpi, Ibu. Dulce Maria sudah tidur. Dia membuatku pusing dengan semua pertanyaan itu. Masalahnya anak-anak selalu sangat ingin tahu. Oke, aku pergi dulu ya. Aku akan ikut denganmu. Kau tidak akan pergi dengan siapapun.